Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kegiatan ini tadi, kegiatannya apa? Memberikan buku. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Ada yang pernah dengar manajemen waktu? Pernah? Oke. Yang pernah dengar manajemen waktu? Manajemen waktu itu apa? Membagi waktu. Terus apa lagi? Mengelola waktu. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, benar. Manajemen waktu itu mengelola dan membagi waktu. Nah, tujuan kita hari ini adalah peserta didik atau anak-anak semuanya mampu memahami penting dan mengelola manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuannya kita belajar tentang manajemen waktu itu adalah kalian akan mampu memahami pentingnya dan mampu mengelola manajemen waktu di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita belajar untuk meningkatkan fokus. Siap? Ya. Oke, masih ingat perkalian 3? Masih ingat? Oke. Setiap kelipatan 3 bilang dor. Kelipatan 3 itu berarti berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Oke, bagus. Ini masih ingat dengan perkalian 3. Oke, kita mulai permainannya. Ingat, setiap kelipatan 3 bilang dor. Oke, dimulai dari yang paling berat. 1. Kamu bilang 1. 1. Bukan belakangnya. 2, 4, 5, 6, 7. Oke. 8, dor. 10, 11. Oke, dor. 13, 14, dor. Oke. Oke, 16, 17. Habis 17, dor. Oke. 19, 20, dor. Oke. Oke, 22, 23. Oke. Oke, 25. Masih ada yang masih bingung. Sekarang kita balik dari depan terus ke belakang, kayak ular. Dimulai dari yang timur. Seperti 1. Oke. 6, 7. Oke. 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 Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu adalah salah satu cara biar semakin fokus. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manajemen waktu. Siap? Siap. Oke, manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Betul, mengelola waktu. Jadi secara harfiahnya manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Jadi kita secara sadar, secara niat dan sengaja mengelola waktu kita seluruhnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Oke, jadi kalau kita sudah merencanakan dan mengendalikan waktu kita, kita akan punya kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan produktivitas. Jadi maksudnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Jadi kita akan tahu menghabiskan waktu selama berapa menit atau jam. Kemudian efisiensi, mungkin nggak sih kita mengerjakan kegiatan ini dalam waktu segitu? Kalau produktif berarti semakin lebih baik, tidak sekedar hanya menyelesaikan, tapi kita juga akan mendapatkan hal yang lain. Nah, cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan. Maksudnya itu adalah tanggung jawab, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Jadi kita kalau sudah lebih dari usia bayi, kita pastinya paham kan, kita punya waktu yang terbatas. Caranya, kalian tidur apakah 24 jam seharian? Tidak. Kalian sekolah 24 jam seharian? Tidak. Kalian makan 24 jam seharian? Tidak. Nah, itu adalah contoh kita punya keterbatasan waktu. Nah, contohnya efektivitas, efisiensi, produktivitas itu adalah belajar. Kalian biasanya belajar jam berapa? Malam? Mulai pukul berapa? 7 sampai jam 9. Ada yang jam 7 sampai jam 9. Nah, efektif enggak kalian belajar jam 7 sampai jam 9 untuk satu pelajaran? Tidak. Kebanyakan atau kurang? Kebanyakan. Cukup gak jam 7 sampai jam 9 itu untuk 3 pelajaran? Cukup. Nah, itu kalau kalian bisa manajemen waktu, jadi bisa mengira-ngira, oh 3 pelajaran bisa terpenuhi untuk jam 7 sampai jam 9. Kemudian efisiensi, tugas kalian dikerjakan jam 7 sampai jam 9. Selesai enggak? Selesai? Nah, dengan kalian bisa manajemen waktu, contohnya HP-nya dipinggirkan setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, atau HP hal-hal yang mengganggu itu disingkirkan. Jadi kalian bisa menentukan efektif, efisiensi, dan produktivitas. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya manfaat manajemen waktu ada 4. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang, mengurangi kadar stres dan tekanan, dan mencapai takdir dan tujuan. Itu adalah manfaat manajemen waktu. Kalian yang pernah mengatur waktunya merasa mendapatkan salah satu atau beberapa dari manfaat manajemen waktu? Ya, ya, oke. Berarti ini valid? Valid. Oke. Selanjutnya, pentingnya manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena dapat membantu menyusun pekerjaan dengan cara yang memungkinkan kamu mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membantu kamu untuk menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab. Keterampilan manajemen waktu yang akan memungkinkan kamu dalam memiliki ruang untuk menjadi kreatif dan lebih aktif mendekati tujuan. Ketika kamu memiliki waktu tertentu yang disisihkan untuk menyelesaikan tugas, kamu juga dapat menyediakan waktu untuk memiliki gambaran besar untuk diri sendiri dan masa depanmu. Untuk lebih memahami maksud dari pentingnya manajemen waktu, kita harus belajar tentang cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu dengan 4 kuadran aktivitas. 4 kuadran aktivitas ini dicetuskan oleh Stephen Covey. Stephen Covey mencetuskan cara manajemen waktu itu dengan 4 kuadran aktivitas. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah dikerjakan segera mungkin dengan waktu yang singkat, karena itu adalah penting dan mendesak. Poinnya di sini. Kuadran 1 penting mendesak, kuadran 2 penting tapi tidak mendesak, kuadran 3 tidak penting tapi mendesak, kuadran 4 tidak penting dan tidak mendesak. Biar lebih mudahnya maksudnya
kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi di sini adalah kuadran 1, penting mendesak, benar? Terus di sini adalah kuadran 2, penting tidak mendesak, benar? Terus di sini adalah kuadran 3, tidak penting mendesak. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kuadran 4. Tidak penting, tidak mendesak. Nah, jadi pada poin pertama di sini adalah penting tidak mendesak itu adalah dikerjakan segera mungkin dengan waktu yang singkat. Maksudnya itu adalah segala waktu tanggung jawab. Sekolah tanggung jawab atau bukan? Ya. Kemudian menyelesaikan tugas atau PR tanggung jawab atau bukan? Ya. Nah, itu termasuk pada penting mendesak, mengerjakan PR. Mungkin nggak PR-nya deadline-nya hari Senin tapi dikerjakan pada Senin malam? Tidak, karena berbatas waktu. Juga penting. Kalau PR-nya pada hari Senin, berarti mendesaknya adalah sebelum hari Senin. Pentingnya karena itu adalah tugas atau tanggung jawab. Terus kemudian yang kedua, penting tapi tidak mendesak, rencana atau kegiatan yang menunjang tujuan waktunya panjang atau jangka panjang. Berarti itu adalah termasuk tanggung jawab tapi waktunya lebih panjang. Contohnya, kalian ikut ekstrakurikuler basket karena ingin menjadi pembasket atau atlet basket. Nah, itu berarti termasuk penting tidak mendesak karena jangka waktunya lebih panjang. Kemudian UTS-nya sekitar bulan April. Kalian belajar UTS pada bulan Januari atau 3 minggu sebelum jadwal UTS. Berarti itu termasuk penting tidak mendesak karena jangka waktunya sangat panjang. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, kegiatan yang tidak terlalu penting namun diselesaikan dengan batas waktu. Berarti segala kegiatan yang aslinya itu tidak penting tapi memiliki batasan waktu. Contohnya, mendatangi undangan pesta, penting tidak? Tidak, karena itu bukan tanggung jawab. Tapi kalau pesta tentunya ada batasan waktu pada hari tertentu atau pada jam tertentu. Makanya itu masuk pada kuadran 3, yaitu tidak penting tapi mendesak. Kemudian yang terakhir, kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya itu adalah me time, self reward, dan healing. Segala sesuatu yang kalian anggap itu adalah self reward, hobi, kemudian me time atau healing itu masuknya ke kuadran 4. Tidak penting tapi juga tidak mendesak. Contohnya, kalian me time-nya apa? Kalau yang cewek-cewek, me time-nya apa? Belanja. Kemudian yang lain, jalan-jalan. Kemudian yang lain, kalian depan apa me time-nya? Jajan, jalan-jalan. Oke, itu termasuk me time-nya kalau anak cewek. Kalau anak cowok, me time-nya apa? Mancing. Kalau yang belakang apa? Sholat. Sholat maksudnya tidak penting tidak mendesak. Prioritas utama membantu orang tua. Nah, yang kuadran 4 tidak penting tidak mendesak. Yang masuknya healing atau me time atau self reward. Kalau anak cewek-cewek tadi jalan-jalan, belanja. Ini salah satunya. Terus kalau teman-teman yang depan ini mancing. Kalau biasanya anak cowok yang Bu Sofi tahu di lapangan itu biasanya voli, sepak bola, basket. Nah, itu juga termasuk me time. Ini biasanya masuknya di hobi,
Ini. Nah, sudah mulai bisa membedakan antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 bisa? Yakin? Yakin. Oke. Ada yang ditanyakan? Yakin tidak ada yang ditanyakan? Yakin? Oke. Kalau yakin tidak ada yang ditanyakan, kita akan bermain 4 kuadran aktivitas roda berputar supaya lebih paham untuk penting mendesak semua tentang aktivitas pada kegiatannya sehari-hari. Nah, ini nanti setiap berhenti di sini itu masuknya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4. Bisa? Oke. Ada yang mau maju? Enggak ada? Kamu mau maju? Enggak? Oke. Karena enggak ada yang mau maju, Bu Sofi tunjuk. Yang absennya nomor 11 ya, Pak? Oke. Namanya siapa? Dimas? Ya, siap. Oke, Dimas silakan caranya. Ini nanti juga saya yang jawab. Iya, curhat ke teman atau mendengarkan curhat teman, masuknya yang apa? Ini. Yang kuadran 4. Tidak mendesak, tidak penting. Kalau teman-teman benar atau salah jawabannya kuadran 4. Benar? Oke. Curhat ke teman itu berbatas waktu atau tidak? Tidak. Berarti yang masuknya apa? Tidak penting berarti dalam satu. Oke, biasanya teman curhat itu karena dia punya masalah. Kalau ternyata kamu menganggap tidak penting, tidak mendesak, kamu mau mendengarkan 9 kemudian. Ini bukan prioritas kamu, diri kamu sendiri, kepribadiannya jelek. Tidak. Tapi ini tentang pola pikir. Manajemen aku. Curhat ke teman atau mendengarkan curhatan teman. Tentunya kalau punya masalah akan ada batasan waktu. Masalahnya pada tanggal 1, diceritakan pada tanggal 30. Sesuai atau enggak? Worth it atau enggak ceritanya? Enggak. Berarti itu bukan termasuk yang tidak mendesak. Berarti bukan kuadran 4. Apa? 3. Oke. Tidak penting tapi mendesak. Sebenarnya tidak penting harus diceritakan. Kan bisa dicari diselesaikan sendiri. Betul, bisa diselesaikan sendiri, dicari sendiri solusinya. Tapi mungkin kita cerita ke teman untuk mencari solusi. Kan kita sudah buntu. Benar, karena sudah buntu itu makanya curhat ke teman. Tapi itu karena mendesak. Artinya mendesak itu berarti berbatas waktu, ada tenggat waktunya. Itu maksudnya. Oke, bisa? Iya. Paham? Iya. Atau mau bertanya? Tahu, oke. Kamu mau menunjuk temanmu siapa untuk maju ke depan? Bebas. Bebas. Oke, bebas. Kamu yang lucu. Anda juga bisa bebas. Ini Bu, yang paling pojok. Yang paling Yang pojok. paling ganteng ini Bu. Oke, yang paling ganteng namanya siapa? Sama. Oke, namamu. Oke, ini kamu. Mengerjakan PR. Langsung. Gak terima aku. Bener atau salah? Oke, tepuk tangan. Oke, kamu pilih temanmu siapa? Iya, terserah. Amit Jaki. Oke.
Bang, Oke, betul jadi banget tas sih. lagi. Pertanyaan kita Ya. Liburan. Oke, kuadran 4 benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Zaki punya siapa Zaki? Nggak harus cowok, boleh cewek, terserah. Personal sedih. Cewek, Dika. Andika, oke, Andika maju. Turing. Oke, kuadran benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Andika. Andika pilih siapa? Denis. Oke, Denis, maju Denis. Oke. Next. Bola basket. Kuadran 2. Cita-citanya Dimas apa? Aku arsitek Bu. Cita-citanya Kenal apa? banget ya. Pengusaha. Apakah make sense dengan bola basket? Tidak. Kamu cita-citanya bukan bola basket, bukan atlet bola basket? Iya atau bukan? Bukan. Pengen mengembangkan bakat untuk bola basket? Iya atau tidak? Tidak. Kemudian, kalau bukan termasuk untuk meningkatkan bakat, berarti itu kuadran 2 atau bukan? Bukan. Kalau bukan kuadran 2, berarti kuadran 2 apa? 4. Bola basket apakah minat kamu? Tidak. Hobi kamu? Tidak. Kenapa milih bola basket untuk kuadran 4? Karena tidak penting, tidak berdasar. Oke, tepuk tangan untuk ini. Baik, ini siapa? Macam aja. Oke, siapa namanya? Baik, oke. Kuadran 4. Kamu hobinya berenang? Tidak. Kesukaanmu? Tidak suka. Oke. Benar berenang kuadran 4? Benar. Oke. Benar untuk siapa lagi? Yang cewek juga. Oke, mau Adrian. Iya. Oke, kuadran 4. Kenapa kuadran 4? Tidak mendesak. Tidak penting. Betul. Tepuk tangan untuk Febian. Siapa Febian? Yang cewek coba. Cewek nggak ada yang maju ini. Naomi. Naomi. Oke, Naomi. Oke, ini Naomi. Tengok teman-teman. Kuadran 4. Oke, tepuk tangan untuk Naomi. Sayang. Oke. Naomi sayang.
Belajar keterampilan baru seperti public speaking. Oke, kuadran 2 benar? Oke, ini ada menggambar atau melukis karena ingin menjadi pelukis. Itu masuknya kuadran berapa? 2. Oke. Belajar bahasa asing. 2. Oke, benar. Mematuhi peraturan sekolah. 1. Mematuhi aturan orang tua. 1. Oke, mulai paham kan? Perbedaan kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4. Nah, oke. Karena sudah paham, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan garis mejanya aja. Berarti ada 4 kelompok mengerjakan LKPD. Pada tugas ini dibutuhkan kekompakan sekelompok. Tidak ada yang namanya satu orang menulis, satu orang mengerjakan, satu orang berpikir, yang lainnya diam. Itu namanya bukan kerja kelompok. Oke. Aku kelompok bekerja ya. Oke. Nah, ada yang bilang aku kelompok, kamu bekerja. Itu bagaimana Mbak bisa bekerja kelompoknya? Oke. Belajar untuk berkelompok. Mejanya boleh diputar atau duduk senyamannya sesuai dengan kelompoknya. Ya. Oke, jangan lupa dikasih nama teman sekelompoknya. Kalau ada 8 orang, berarti ada 8 nama. Oke, yuk, berkelompok yuk. Kamu boleh geser ke sini. Yang depan boleh geser ke samping kalau kurang nyaman.
Satu menit lagi ya.
Ya, bermain loh. Ya, belum tahu. Aku harus main. Asik main apa pasti main. Kilo. Untuk kelompok yang terakhir, untuk materi yang manajemen waktu, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa ditutup? Bisa. Oke. Untuk Bu Sofi mengetahui kegiatan hari ini berhasil atau tidak, Bu Sofi sudah mengirim link di form evaluasi hasil kepada saya. Saya nanti dikirim ya ke temannya. Sudah ya? Oke, silakan diisi evaluasi hasilnya sambil menunggu kelompok yang terakhir. Silakan dibuka HP-nya untuk diisi di formnya yang sudah dikirim oleh saya. Orang sangar real ya. Kan ini cemen dia. Bro ikut serta itu. Enggak jauh. Saya kita di Timor. Iya. Kau. Iya, aku coba. Oke, sudah? Yuk. Oke, karena pembelajaran tentang Jibin klasikal tentang manajemen waktu sudah selesai dan tidak ada ditanyakan, Bu Sofi tutup ya. Jika Bu Sofi ada kurangnya atau salahnya, Bu Sofi mohon maaf. Silahkan ada satu orang memimpin untuk berdoa. Siapa? Mas? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas sudah memimpin doa. Oke, Bu Sofi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.